كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab yang berjudul Hisnul Muslimi min Adkal Kitab was Sunnah, ini ada yang harus dihafal dan disetor hafalannya, zikir atau doa yang sudah kita lewati. Ini masing-masing satu saja ini. Dimulai dari siapa ini? Zikir ketika bangun tidur. Paling gampang apa? Ya, satu saja. Kemudian doa ketika memakai pakaian. Jangan dilihat. Lupa ke belakang. Belum. Pas. Nanti dihafal ya, beli bukunya baru dia. Belakangnya lagi. Belum. Lu hafal. Risal. Belum hafal. Sama saja. Itu tuh siapa? Abdul Hamid hafal? Tidak. Yahya hafal? Belum hafal ini. Ini siapa lagi? Desore. Desore. Apa Desore? Belum. Min ghairi haulin minni wala. Ini kalau mau terhafalkan terus-terusnya dihafal dan diamalkan. Nah, itu sama dengan Al-Fatihah itu. Kalau begitu caranya. Ya sudah, doa ketika pakai pakaian baru. Sudah hafal? Ini dulu. Dan belum baik. Pokoknya ya beli bukunya dihafal. Dan siapa lagi? Demuan. Nah, Demuan apa Demuan? Wali ini dilupa karena tidak beli baju baru ini. Sebagainya. Sudah ya, coba. Allahumma lakal hamdu anta kasautani. Terus as'aluka, ada minnya, min khairihi wa khairi ma suni'a lahu. Terus wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Ini. Terus kalau ada yang memakai pakaian yang baru, apa yang kita ucapkan kepadanya?
tubli wa yukhlifullahu ta'ala. Sampingnya ada lagi satu. Belum hafal yang satunya. Yang satunya. Iya. Paling gampang, kembali lagi. Selalu yang gampang ya. Tinggal melepaskan baju, Pak. Gitu, gampang lagi rezekinya. Ya sudah, terus masuk WC. Bukan, tunggu dulu, belum. Doa ketika keluar WC. Belum juga, belum. Di belakangnya. Keporonakan. Ayo, siapa? Sebelum berwudu, samping siapa? Bismillah. Iya, bismillah. Setelah berwudu, apa setelah berwudu? Kesal apa setelah berwudu? Setelah berwudu. Begitu ya. Terlalu ringkas itu. Ya sudah, sampai di sini dulu. Masih mau ulang. Dianggap gagal ini murojaahnya. Kebanyakannya tidak apa. Dari awal ya, awal sekali ya. Pertemuan berikutnya insyaallah. Lanjut saja dulu. Ayo dihafal ini. Yang belum punya bukunya, beli bukunya, dihafal. Tidak apa-apa, sama-sama menghafal dengan anak-anaknya kan. Sekarang sampai mana ini? Ini bertumpuk nanti ini hafalannya kalau tidak dihafal dari awal. Doa istiftah. Qala al-musannif du'aul istiftahi. Doa istiftah. Maksudnya ini dia doa yang dibaca ketika sholat sudah dimulai. Ini setelah takbiratul ihram. Di situ tempatnya mengucapkan doa ini setelah takbiratul ihram. Dia dikatakan doa iftitah karena itu dia doa yang pembuka sholat, yang di awal sholat. Awal sholat kenapa? Takbir. Nah, setelah takbir ini sudah doanya, sehingga dikatakan doa iftitah atau istiftah. Ini banyak macam-macamnya doa iftitah ini, dan hukumnya membaca doa ini adalah sunnah. Jadi hukumnya sunnah, bukan wajib, tapi sunnah membaca doa iftitah dalam sholat. Ini wajibnya karena apa? Sunnahnya karena telah
dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ayo di sini. Jadi hukumnya membaca doa iftitah ini sunnah, itu dicatat, bukan wajib, bukan rukun, tapi sunnah. Apa doanya? Ini banyak ya doanya disebutkan di dalam kitab ini. Yang pertama, yang pertama doanya adalah, ini dilihat kitabnya, ya. Doanya, doa iftitah yang pertama, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa ath-thawbu al-abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bisalji wal ma'i wal baradi. Kita artikan doa ini. Ini Masya Allah maknanya ini sangat kita butuhkan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkannya. Allahumma artinya ya Allah, ba'id, jauhkanlah, baini antara aku, wa baina khotoyaya, dan antara dosa-dosaku. Khotoyaya ini artinya dosa-dosaku. Jadi kita manusia itu pasti punya dosa. Karena itu kita
berdoa dengan doa ini, jauhkanlah antara aku dan antara dosa-dosaku. Maksudnya jauhkan di sini Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kita. Kama sebagaimana ba'atta engkau menjauhkan bainal masyriqi wal maghribi, antara masyriq ini timur, wal maghribi dan barat. Timur barat kan berjauhan ini. Ini kalau seperti itu maka kita aman, tidak dihukum dengan dosa yang kita lakukan. Sebenarnya dijelaskan tentang makna doa ini. Yang pertama adalah itu tadi, penghapusan dosa-dosa. Yang kedua, tidak disiksa dengan dosa tersebut. Itu makna jauhkanlah antara aku dan antara dosa-dosaku. Maknanya yang ketiga adalah tidak terjatuh dalam dosa. Makna yang keempat adalah terjaga dari dosa. Jadi itu maknanya. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan antara dosa-dosaku. Maknanya apa? Hapuslah dosaku. Janganlah aku dihukum, disiksa karena dosa-dosaku ini. Maknanya janganlah jatuhkan aku dalam dosa. Maknanya jagalah aku dari dosa-dosa, dari melakukan dosa-dosa. Selanjutnya, Allahumma naqini, ya Allah, naqini artinya sucikanlah aku, min khotoyaya, dari dosa-dosaku, dari dosa-dosaku atau kesalahan-kesalahanku, kama yunaqqat thawbu, sebagaimana disucikannya, dibersihkannya pakaian, al-abyadu yang putih, minad danasi, dari kotoran, dari noda. Ini kalau pakaiannya putih kemudian bersih dari kotorannya, dari noda ini tidak nampak ya, maka demikianlah maksudnya, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku ini, bersih total ini secara menyeluruh, sebagaimana pakaian yang putih bersih, tidak ada kotoran sedikit pun padanya. Allahumma ya Allah, iksilni, bersihkanlah aku, min khotoyaya, dari dosa-dosaku, bisalji, dengan salju, wal ma'i, dan air, wal baradi, dan embun. Nah, itu makna atau arti dari doa iftitah yang pertama ini. Doa yang kedua, subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini termasuk doa yang pendek. Subhanaka artinya maha suci engkau. Allahumma ya Allah, wa bihamdika, dan dengan memujimu, wa tabaraka, dan maha suci ismuka, namamu, wa ta'ala, dan maha tinggi jadduka, keagunganmu,
wala ilaha ghairuka, dan tidak ada sembahan benar selain engkau. Selain engkau. Itu makna dari doa ini. Makna dari doa ini. Kemudian doa berikutnya, ini doa yang ketiga. Doa yang ketiga. Ini doanya agak panjang, tapi meskipun panjang ini berusaha untuk dihafal. Apalagi dari makna doa ini yang kita butuhkan sekali. Ini akan jelas ya dengan kita mengetahui artinya ini. Kita artikan nanti insyaallah. Ini perhatikan. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku, lilladzi, kepada zat yang fataras samawati, yang menciptakan langit, wal ardu, dan bumi. Hanifan, hanifan artinya lurus. Lurus, ini hanifan di antara maknanya. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk dari orang-orang musyrik. Dan tidak termasuk dari orang-orang musyrik. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Rabbil Alamin, Rabb alam semesta. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika, dan dengan itu umirtu, aku diperintah. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang Islam, orang-orang yang berserah diri. Masih lanjutannya ini. Allahumma antal maliku, ya Allah, engkau adalah al-malik. Al-malik apa artinya? Penguasa, raja, penguasa. La ilaha illa anta, tidak ada ilah benar kecuali engkau. Anta rabbi, engkau adalah Rabbku. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Ada ya pernah berkata, dia balik ini, anta abduka wa ana rabbi. Pernah dengar? Ada dalam hadis ini. Iya, ada dalam hadis. Di Riyadhus Shalihin ada ini. Ini ketika penjelasan tentang masalah tobat, di bab taubat ini. Jadi ada orang di situ, dia naik apa? Naik di tunggangannya ini bersama apa? Bekalnya ya, perbekalannya di tengah-tengah padang pasir. Dia apa? Ditinggal oleh tunggangannya bersama bekalnya. Maka dia sudah pasrah ini. Kalau ini akan mati tidak lama lagi. Mati apa? Mati karena kelaparan. Kelaparan. Tidak disangka-sangka ternyata kembali apanya? Tunggangannya lengkap dengan bekalnya. Karena saking gembiranya, dia mengucapkan ini. Dia mengucapkan apa? Anta abduka wa ana rabbi. Ini ucapan kufur ini kalau seperti itu. Tapi ini ada udzur, tidak bisa dikafirkan dengan ucapannya tersebut. Karena apa? Dia mengucapkannya dalam keadaan tidak sadar. Tidak sadarnya ada karena apa?
karena saking bahagia. Ada ya tidak sadar karena saking bahagianya ini. Tidak sadar sampai keluar ucapan kufur seperti itu. Jadi di sini di dalam doa kita ini, anta rabbi, engkau adalah Rabbku, wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Zalamtu nafsi, aku telah menzalimi diriku. Aku telah menzalimi diriku. Ini menzalimi diri ini maksudnya dengan berbuat apa? Dosa. Jadi orang yang berbuat dosa itu berarti menzalimi dirinya. Itu dipahami ini. Aku telah menzalimi diriku. Wa taraftu bi dzambi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Aku mengakui dosa-dosaku. Faghfir li dzunubi, maka ampunilah dosa-dosaku jami'an, semuanya. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Baru ini. Wahdini, tunjukilah aku li ahsanil akhlaqi, akhlak yang paling baiknya. Ini minta kepada Allah untuk diberikan apa? Akhlak yang paling baiknya. La yahdi li ahsaniha illa anta, tidak ada yang bisa menunjuki kepada akhlak yang paling baik ini illa anta, kecuali engkau. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkanlah aku dari akhlak yang jelek. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta, tidak ada yang bisa memalingkan dariku akhlak yang jelek kecuali engkau. Labbaika wa sa'daika. Labbaika wa sa'daika, ini apa artinya? Aku memenuhi panggilanmu. Terus dia dengan melakukan perintahnya dan memperlihatkan kebahagiaan di atas kebahagiaan atas itu. Wal khairu kulluhu biyadaika, dan kebaikan seluruhnya ada di tanganmu. Kebaikan seluruhnya ada di tanganmu. Ini di tangan Allah ini seluruh kebaikan. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, itu dalilnya. Tidak ada satu kebaikan pun atau apa saja pada kalian dari nikmat fa min Allah, maka itu semua dari siapa? Dari Allah. Jadi semua kebaikan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita hanya berdoa kepadanya untuk menginginkan, untuk mengharapkan kebaikan-kebaikan ini. Wa syarru laysa ilaika. Ini makna wa syarru laysa ilaika, ini ada beberapa makna yang disebutkan. Wa syarru laysa ilaika, makna yang pertama adalah kejelekan itu tidaklah dilakukan untuk mendekatkan diri kepadamu. Paham maksudnya? Jadi mendekatkan diri kepada Allah itu dengan amalan yang baik, bukan dengan apa? Amalan yang jelek. Adakah yang amalannya jelek dikatakan mendekatkan diri kepada Allah? Ada? Tidak ada. Itu mana yang pertama. Wa syarru laysa ilaika. Jadi kejelekan itu tidak dipakai untuk mendekatkan diri kepadamu. Itu makna yang pertama ya. Terus makna yang kedua, maknanya adalah kejelekan itu tidak naik kepadamu. Ingat, amalan-amalan kita itu naiknya diangkat kemana? Ke atas, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelek itu tidak diangkat ke atas. Karena apa? Karena yang diangkat itu apa? Yas'adul kalimut thayyib. Yang naik itu adalah kalimat-kalimat yang baik saja. Ini yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas ini? Dua makna
asyarru laisa ilaika. Yang ketiga, maknanya apa? Asyarru laisa ilaika, kejelekan itu tidak disandarkan kepadamu. Tidak disandarkan kepadamu, tapi disandarkan kepada siapa yang berbuat. Padahal apa? Padahal semuanya itu Allah yang menciptakannya. Termasuk perbuatan manusia, itu siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan. Tapi ketika hamba berbuat kejelekan, ini tidak disandarkan kepada siapa? Kepada Allah, tapi disandarkan kepada siapa yang berbuat. Ini perkara akidah ini. Dan ini dipelajari di kitab-kitab akidah. Yang disandarkan kepada Allah adalah apa? Kebaikan. Adapun kejelekan disandarkan kepada pelakunya yang berbuat kejelekan itu. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan. Kita itu bukan dipaksa oleh Allah sehingga semuanya disandarkan kepada Allah. Kita juga diberi apa? Pilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadainahu najdain. Kami tunjukkan dua jalan, kata Allah. Dua jalan ini apa? Baik dan buruk. Jadi kita memilih salah satu dari dua jalan ini. Salah satu dari dua jalan ini. Yang kita pilih ya jalan yang baik. Ini bagi yang menginginkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika demikian, maka berarti ketika ada orang yang berbuat kejelekan, artinya kejelekan ini itu disandarkan kepada dia sendiri. Sehingga apa? Dia ketika mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu karena apa? Perbuatannya. Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Allah itu kalau menyiksa hambanya, menimpakan adab kepadanya, anggap dia heret dimasukkan ke dalam neraka, itu karena apa? Ada perbuatan-perbuatan yang Allah murkai. Nah, ini sebab yang menjadikan dia masuk ke dalam neraka, diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna yang ketiga. Ini akidah yang benar, yang demikian ini. Ada akidah yang batil, yaitu apa? Akidahnya Jabariyah ya, yang apapun itu semuanya yang melakukan siapa? Allah. Karena kita itu kayak apa ini? Jadi dipaksa saja. Jadi kalau melakukan perkara haram, yang berbuat adalah siapa? Adalah Allah. Makanya ada sebagian manusia itu tidak takut melakukan ini dan itu. Karena apa? Memang akidahnya seperti itu. Ini bahaya, ini akidah yang seperti itu. Ini dari akidah yang jauh dari kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ada lagi makna yang keempat, yaitu makna asyarru laisa ilaika. Kejelekan itu bukanlah dinisbahkan, jadi tidaklah kejelekan itu dinisbahkan kepada hikmahmu, kepada hikmahmu. Karena Allah itu apa ya Allah ciptakan itu tidak ada yang sia-sia ya, semuanya ada apa? Ada hikmahnya, semuanya ada hikmahnya, sehingga tidak ada kejelekannya. Tidak ada kejelekannya pada apa yang Allah apa? Ciptakan, karena itu semua ada hikmah. Ada hikmah. Ini makna yang keempat. Ini sengaja saya sampaikan supaya dipahami tentang kalimat tersebut. Dan ini kalimat dari Nabi ini, wa syarru laisa ilaika. Kemudian ana bika wa ilaika, ana bika wa ilaika. Ini maknanya ana bika wa ilaika.
Ada yang mengatakan bahwa saya hidup dan mati karena engkau, dan kepada engkau lah tempat kembaliku. Itu makna ana bika wa ilaika. Dan ada pula yang mengatakan bahwa maknanya adalah kepada engkau aku meminta perlindungan, dan kepada engkau lah aku berharap, aku bersandar. Itu maknanya yang kedua dari makna ana bika wa ilaika. Tabarakta wa ta'alaita, tabarakta engkau maha suci, wa ta'alaita dan engkau maha tinggi. Astaghfiruka wa atubu ilaika, aku memohon ampunan atas dosaku kepadamu dan aku bertobat kepadamu. Demikian makna dari doa iftitah yang ketiga yang ada dalam kitab ini. Dan di sini masih banyak lagi doa-doanya. Kita tidak baca lagi. Hanya di sini ada yang ingin saya ingatkan. Ini terkait masalah doa iftitah. Setelah kita mengetahui hukum dari membaca doa ini dalam sholat, apa tadi hukumnya? Sunnah ya. Dan dia sunnah karena hanya datang dari perbuatan Nabi. Hanya datang dari perbuatan Nabi. Jadi kalau misalnya tidak baca doa iftitah itu sah saja sholatnya, karena apa? Hukumnya sunnah. Hanya afdalnya, lebih utamanya dibaca. Lebih utamanya dibaca. Sekarang karena doa iftitah ini banyak. Doa iftitah ini banyak. Yang afdalnya yang dibaca yang mana? Yang pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak sekali ya doa-doanya. Ada lagi doa Nabi, doa iftitahnya dalam sholat malam. Ada lagi itu. Itu Nabi baca ketika sholat malam. Yang mana yang lebih afdal ini dari semua doa-doa iftitah itu? Yang paling dihafal. Semuanya paling dihafal bagaimana tuh? Anggaplah hafal semua. Anggap hafal semuanya. Lancar semua hafalannya ini. Yang mana yang paling afdal dibaca? Yang pertama. Kenapa yang pertama? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, yang masalah ini yang afdolnya membaca doa iftitah itu adalah ada kalanya yang dibaca doa iftitah yang ini, ada kalanya doa iftitah yang lain, begitu seterusnya. Itu yang lebih afdol. Al-Imam Al-Mardawi mengatakan memang ini benar kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebab apa? Jama'an bainal adillah, alasannya karena mengumpulkan di antara dalil-dalil yang ada. Coba kalau satu saja yang kita baca, yang pertama, anggap yang pertama, berarti yang lainnya tidak diamalkan. Sementara itu juga sunnah toh. Nabi pernah Pak membacanya. Berarti kita luput dari sunnah ini. Beda kalau semuanya dibaca, berarti apa? Sempurna dalam mengikuti sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya di sini, apakah bisa dikumpulkan dalam satu sholat? Bisa dikumpulkan. Misalnya ya, sholat isya nanti ini. Saya baca dua doa iftitah. Yang pertama dan yang kedua. Satu sholat. Boleh? Boleh ini. Boleh? Kenapa tidak boleh? Alasannya
Dari mana tahu Rasulullah menjawab satu-satu? Apa? Antum kalau zikir setelah sholat itu satu saja zikirnya setelah sholat atau ke apa? Bisa lebih dari satu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bisa lagi selain itu dibaca kalau setelah selesai sholat? Bisa ya? Iya. Bisa. Ya bisa. Bisa lebih dari itu. Tapi kalau masalah ini terkait masalah yang ketika orang itu dalam sholat. Ini harus ketika melakukan suatu ucapan atau perbuatan dilandasi dengan dalil. Dilandasi dengan dalil. Karena ini ibadah yang Nabi SAW mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Beda masalah zikir-zikir. Kalau zikir itu kan ada zikir ya terserah mau zikir kapan saja kan bisa tuh. Kapan dan di mana saja. Dalam keadaan tidur juga bisa berzikir. Tapi kalau sholat bisa tidur sementara mampu berdiri. Bisa. Ini sholat wajib ini. Tidak bisa. Tapi kalau zikir mampu berdiri bisa. Zikirnya duduk tidur bisa. Bisa. Jadi kalau perkara sholat tidak bisa seperti itu. Ini harus apa? Harus dibangun di atas dalil. Ternyata masalah yang ditanyakan tadi itu ada penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ini ketika mengumpulkan dua doa iftitah. Kata beliau, la yujma'u bainahuma. Tidak bisa dikumpulkan di antara apa? Dua doa iftitah ini. Alasannya apa? Alasannya karena Nabi SAW menjawab pertanyaannya sahabatnya Abu Hurairah. Ada ya sahabatnya Nabi namanya siapa? Abu Hurairah. Beliau ini paling sering disebut namanya ketika membaca hadis. Kenapa? Karena paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibanding sahabat-sahabat yang lainnya. Beliau itu disebutkan kisah beliau ini. Beliau itu berbeda dengan sahabat-sahabat yang lainnya secara umum. Beliau mengkisahkan dirinya sendiri. Dan ini bukan ujub, ini bukan ta'ajub, tapi mimbab apa? Memberitahu ini nikmat Allah yang dia dapatkan. Kata beliau, sahabat-sahabatnya itu biasa, namanya manusia ada kebutuhannya. Itu ada yang ke pasar jualan, ada yang apa? Ada yang ke kebunnya. Katanya, adapun saya mulazamah dengan Nabi selalu bersama dengan Nabi. Itu belajar terus kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sebabnya sehingga beliau banyak hadisnya, banyak ilmunya ini, banyak ilmunya. Ini sahabat Abu Hurairah. Dan beliau kisahkan dirinya pernah apa? Ini dalam belajar itu mengganjal perutnya dengan batu. Bahkan bukan itu, sampai ini mengguling-guling di tanah ini. Itu ternyata karena apa? Karena lapar. Karena lapar. Sampai seperti itu keadaannya. Ini karena ilmu yang dia ingin dapatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau banyak bertanya kepada Nabi, termasuk ini pertanyaannya. Jadi sahabat Abu Hurairah melihat
Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Takbir pertama, setelah takbir sahabat Abu Hurairah melihat Nabi diam. Nabi diam sebelum membaca Al-Fatihah. Maka sahabat Abu Hurairah bertanya, apa yang kau baca? Apa yang kau ucapkan? Antara takbir dengan qiraah, dengan baca Al-Fatihah. Maka Nabi SAW menjawab, apa jawabannya? Allahumma ba'id baini wa baina khataya, sampai akhir. Itu saja jawabannya Nabi. Andai kata dikumpulkan doa-doa iftitah ini ya, berarti Nabi menjawab dengan apa? Selain itu. Tapi karena Nabi menjawab hanya satu, berarti apa? Satu sholat, satu doa iftitah. Satu sholat, satu doa iftitah. Kalau sholat lagi, ya silahkan pilih doa iftitah yang lain. Itulah yang diinginkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bukan mengumpulkan semua doa-doa iftitah dalam satu sholat, tapi kadang yang ini dibaca pada sholatnya ini, pada sholatnya lagi yang lain, yang ini dibaca diganti, begitu seterusnya. Paham? Dan doa iftitah ini dibaca sir atau dibaca jahar? Sir. Kenapa sir? Ya karena begitulah Nabi mensirkan bacaan apa? Bacaan apanya? Doa iftitahnya. Dan ingat kaidahnya, al-aslu fil adhkar wal adhiya asir. Asal pada doa, asal pada zikir itu adalah sir, itu asalnya. Ketika doa atau zikir dikeraskan bacaannya, itu karena ada dalilnya. Berarti dikeluarkan dari apa? Asalnya. Kalau tidak ada dalil, maka kita kembali yang kepada apa? Asalnya, yaitu sir. Dibaca pelan, tidak dengan dikeraskan. Itu. Jadi dalam belajar agama, pelajaran apa saja ini kita butuhkan kaidah-kaidahnya supaya apa? Kita tambah yakin pada ilmu tersebut, karena kita mengetahui kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama pada masalah-masalah yang berkaitan dengan ilmu tersebut. Semua ilmu ada kaidahnya. Bahasa Arab ada kaidahnya. Fikih ada kaidahnya. Fikih ada kaidahnya. Jadi ada usulnya, ada kaidahnya. Tafsir ada kaidahnya, hadis ada kaidahnya, dan seterusnya. Semua ada apa? Kaidah-kaidahnya. Inilah yang harus dipelajari ini. Supaya apa? Supaya tambah jelas dan tambah meyakinkan beragamanya kita. Ketika kita berucap, ketika kita beramal, ini perlu dilandasi dengan ilmu tersebut. Ilmu tersebut dari kaidah-kaidah yang tentunya kaidah-kaidah ini ya, itu ada dua. Ada yang memang kaidah ini adalah kaidah apa? Yang dari nas, memang nas, seperti innamal a'malu binniyat, itu kaidah. Dan ini memang nas. Dan ada kaidah dia mustambaton, dia adalah apa? Hasil istinbat. Tapi ini semua selama kaidah itu benar, itu berdasarkan dengan dalil juga. Jadi kaidah itu diambil dari apa? Dari dalil dari Al-Qur'an atau dari sunnah Nabi SAW. Jadi kaidah itu kayak apa ya? Ini jalan pintas untuk memahami apa? Agama ini. Jadi kalau paham kaidahnya sudah. Banyak masalah-masalah, ternyata satu kaidah ini yang kita hafal, semua masalah ini larinya ke kaidah ini. Padahal banyaknya masalah, puluhan, ratusan, bahkan ribuan masalah. Ternyata kalau kita tahu kaidahnya, gampang semuanya jawabannya. Paham? Ini semuanya wajib. Ditanya apa hukumnya ini, wajib. Ditanya apa hukumnya ini, wajib. Ada 100 pertanyaan, semuanya jawabannya wajib.
Kenapa wajib? Ternyata dia hanya hafal kaidah apa? Al-aslu fil amri al-wujub. Ini semua yang ditanyakan ada perintahnya dalam Al-Quran dan dari hadis. Jadi Masya Allah, kalau belajar kaidah, ini yang memudahkan kita untuk memahami perkara agama ini dengan baik dan dengan benar. Sudah, nanti lagi insya Allah kita lanjutkan membaca doa iftitah berikutnya. Ingat ya, PR-nya ini, ada PR-nya juga ini. Kayak orang ini, kayak orang sekolah begitu, ada PR-nya. Apa? Dari awal disiapkan gitu. Tadi kebanyakannya tidak hafal doanya ini. Berarti kurang berzikir ini ya, kurang berzikir ini, kurang zikirnya. Sebenarnya kalau kita hafal doa-doa itu dan kita amalkan, sehari semalam itu penuh dengan apa? Dengan zikir. Lisan kita selalu basah dengan zikrullah. Ini karena kita tidak hafal, sehingga itu. Soalnya tidak harus dihafal, bisa dengan dibaca, tapi tidak ada juga bukunya. Bagaimana mau membaca? Tidak ada bukunya ini. Terus mau kemana dibawa? Oh, lupa. Kalau lupa, ya tidak baca lagi, tidak zikir lagi berarti. Masuk WC, keluar WC belum hafal ini, wah. Insya Allah ini pada pertemuan berikutnya supaya tambah semangat belajarnya. Jangan ini tidak hadir ya. Kalau belajarnya seperti itu, ini untuk supaya kita semangat hadir ini, bukan semangat tidak hadir. Yang baru kayaknya kaget, yang baru nih. Kenapa ada pertanyaan begini nih? Terus belum hafal juga. Ya, dimulai ya nanti insya Allah ya hafal lagi. Dibatasi sampai mana? Iya, biar ini semuanya ini sampai mana ini? Dari awal saja. Ayo sampai mana yang kira-kira bisa dihafal? Jadi sampai di situ saja pertanyaannya dulu. Nanti kalau sudah hafal tambah lagi. Ditargetin, pakai target. Kalau tidak, biasanya kalau pakai target itu berhasil insya Allah. Akhirnya bisa hafal semua. Sampai mana? Jadi kalau begitu sampai mana ini? Sampai ini ya, keluar rumah ya, zikir ketika keluar rumah. Sampai di situ. Berapa itu? Berapa? 11 ya. Tapi kan pendek-pendek. Itu bismillah belum hafal ya. Ada bismillah kan doanya. Ya itu sudah berarti. Yang kupurona belum hafal juga. Grogi ya, berarti perlu pembiasaan nih. Ya mudah-mudahan yang hadir nanti ini karena dibiasakan tidak grogi lagi. Dan bagus ada pelajaran disuruh ini saja, latihan khutbah Jumat ini, supaya tambah tidak grogi lagi tuh. Masa ya khutbah itu saja? Harusnya itu penuntut ilmu ya adalah perubahan. Yang dia punya target 1 tahun sudah bisa ini. Masa itu saja? Ya khutbah ini harus bisa ini, biar tidak di pondok. Belajar begini bisa insya Allah. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.